Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga hari ini semuanya sehat dan berkah juga bahagia. Hari ini tanggal 21 Oktober 2020, kita banyak yang bertanya gitu kan, ada apa sesungguhnya yang terjadi gitu kan di berbagai kota ini rame-rame demo atau apapun itu kan. Saya mau ngajak menyampaikan di pagi hari yang berbahagia ini gitu kan, untuk menyampaikan yang barangkali pernah jadi pengalaman dan pemikiran, sehingga sampai kapanpun insya Allah ini jadi pelajaran lah, yang insya Allah juga bermanfaat gitu kan. Jadi kita itu dalam sebuah bangsa, pilihan sederhana, kalau mau disederhanakan itu Anda bersama di dalam pemerintahan dan melakukan apa yang pemerintah gariskan gitu kan, tentu dengan pikiran baik dan niat baik. Atau pilihan yang kedua itu adalah Anda berada di luar, artinya Anda mengerjakan segala sesuatu sendiri gitu kan, tetapi juga bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Nah, kalau yang di dalam tentu saya tidak membicarakannya pagi ini. Saya ingin menyampaikan justru ketika Anda berada di luar. Maksudnya di luar itu bukan berarti tidak mencintai negeri ini, tetapi mencintai, tetapi pilihan yang Anda pilih dalam jalur hidup Anda adalah berada mengerjakan sesuatu sendiri dalam lingkungan masyarakat yang luas. Nah, itu pilihan. Nah, oleh karena itu yang berada di luar ini sebetulnya hanya memberikan informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan peringatan. Jadi kita yang di luar ini sekarang melihat gitu kan, apa yang sesungguhnya sedang terjadi di luar itu. Rame gitu kan. Nah, yang terjadi itu contoh misalnya sekarang ada Bang Jumhur, ada Bang Sahganda gitu kan, yang katanya sedang ditahan gitu kan, lihat katanya juga di Borgol gitu kan. Saya sih sebagai orang yang segenerasi dengan beliau-beliau itu gitu kan, termasuk juga Bang Fajrul sebetulnya segenerasi dengan beliau-beliau itu gitu kan, bersahabat malahan kalau Bang Fajrul itu, melihat bahwa yang paling penting Bang Jumhur, Bang Sahganda itu tidak boleh disakiti. Jadi kalau ditahan ya ditahan dalam artian politik gitu kan, bukan kriminal, bukan korupsi gitu kan. Jadi tahanan itu karena beda pendapat lah, beda pikiran. Nanti tuduhan apanya segala macam kan, kalau ada proses berlanjut kan di pengadilan gitu kan, baru terbukti segala sesuatunya. Jadi kalau sekarang itu harus dipersepsikan ini adalah tahanan politik gitu kan. Nah, politiknya apa karena beda pendapat itu bisa ditahan, nah saya nggak tahu lah, itu nanti proses yang berjalan. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika kita memberikan peringatan, ketika kita memberikan penyampaian, lakukanlah dengan niat baik, lakukanlah dengan santun, lakukanlah dengan yang tidak menyinggung tetapi substansinya sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, di dalam sebuah peradaban yang sedang berjalan itu mau tidak mau memang harus ada yang selalu memberikan informasi mengenai realitas yang ada, aspirasi, maupun juga memberi peringatan. Kenapa? Karena setiap manusia itu hanya bisa melihat ke depan saja, yang di belakangnya pasti nggak bisa lihat kalau nggak dikasih tahu, yang di bawahnya, yang di atas ini pasti nggak bisa lihat. Nah, sistem ini mesti jalan. Nah, tetapi pada kenyataannya ini seringkali juga tidak mudah gitu kan, karena
ketika menyampaikan peringatan itu atau aspirasi atau informasi itu kadang-kadang juga dipersepsikan sebagai bagian daripada power struggle gitu kan, apalagi ketika turun ribuan atau ratusan ribu orang ke jalan gitu kan. Jadi pandangannya itu bisa bisa beda lagi gitu kan. Misalnya ditulis mulai kepada masuk ke turunkan ini, turunkan itu gitu kan. Artinya mulai menyentuh ruang-ruang kekuasaan. Nah, tapi kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa menyampaikan aspirasi dan pendapat itu wajib dijaga oleh siapapun di negeri ini, karena dengan terjadinya penyampaian pendapat dan aspirasi itu semua orang termasuk juga penguasa itu bisa melihat realitas gitu kan, realitasnya seperti apa. Nah, ini penting untuk terus dijaga gitu kan, untuk terus dijaga. Nah, oleh karena itu kembali ke persoalan yang sekarang, saya mengingatkan bahwa siapapun yang turun ke jalan, siapapun yang menyampaikan aspirasi, itu mohon niatannya adalah menyampaikan aspirasi itu sendiri. Jadi kita harus belajar dari perjalanan peradaban umat manusia, entah itu mulai dari zaman Nabi Nuh, entah itu mulai zaman Nabi Musa, entah itu di zamannya Nabi Ibrahim gitu kan, termasuk juga terakhir di zamannya Rasulullah alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi belajar dari situ. Nah, itu adalah belajar tentang peradaban, perubahan peradaban yang terjadi pada kehidupan ini. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah orang yang menyampaikan niat baik dan kebaikan hanya menyampaikan saja. Hanya menyampaikan saja. Sampaikan dengan cara yang baik, tunjukkan jalan yang baik gitu kan. Nah, ketika itu selalu berkaitan dengan ketuhanan. Artinya ketika manusia sudah betul-betul nyeleweng, betul-betul tidak keru-keruan, maka disampaikan kebenaran-kebenarannya itu. Jadi hidup yang tunduk patuh menurut ajaran Allah atau pencipta alam ini itu disampaikan, sampaikan saja gitu kan. Jadi nggak usah merekayasa guling-gulingan, merekayasa mesti jatuh, mesti ini, tidak perlu begitu. Sampaikan saja. Jadi tidak ada itu yang namanya bakar halte, tidak ada itu namanya bentrok dengan aparat, tidak ada itu yang namanya mesti membusukkan siapapun, tidak ada. Sampaikan saja kebenarannya. Nah, itu adalah contoh-contoh ketika sebuah peradaban baru akan terbangun. Jadi pola-pola itu berdasarkan pengalaman itu akan sampai di titik tertentu sehingga Tuhanlah yang mewujudkan perubahan itu sendiri gitu kan, dengan caranya, dengan polanya yang kita nggak pernah ngerti di tiap perubahan itu seperti apa. Nah, kenapa persoalannya kita sebagai bangsa Indonesia perlu belajar ke arah situ gitu kan, untuk peradaban kita ini. Nah, mari kita lihat secara sederhana saat ini, yang pendek saja gitu kan, karena kalau di zaman dulu di sini ada Pasundan, ada ada Majapahit, ada Demak, ada Mataram, ada Sriwijaya dan berbagai peradaban yang berjalan itu semua. Nah, itu pelajaran-pelajaran. Dengan cara-cara manusia, maka selalu yang terjadi itu kekuasaan diperebutkan. Kekuasaan diperebutkan, yang satu hilang, muncul lagi yang baru, kemudian berkutat di situ terus. Nah, itu pengalaman yang ada di negeri ini. Mari kita lihat ketika setelah sekian tahun kita berada di dalam kekuasaan bangsa asing gitu kan, entah itu VOC atau Belanda. Maka mulai tahun 18-an itu kan mulai bangsa ini melakukan perlawanannya dengan menggunakan organisasi. Ada Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, kemudian mulai masuk ke pelajar.
di 1908 itu Budi Utomo, artinya bangsa ini dicerdaskan, disadarkan, mulai masuk. Kemudian juga mulai ada Sumpah Pemuda, pemudanya mulai itu masih muda-muda, cerdas-cerdas, tahun 1928 ya, pada 28 Oktober 1928. Kemudian juga terus konsolidasi sehingga dari 1908 sampai 1928 itu 20 tahun, bayangkan lama sekali itu 20 tahun. Kemudian dari 1928 sampai 45 itu adalah 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi 17 itu juga buat negeri ini menjadi 17 Agustus, 17 Ramadan gitu kan. Tapi saya tidak masuk ke situ, tapi yang ingin saya sampaikan perlu waktu yang cukup. Nah, kemudian merdeka. Merdeka itu karena momentum, karena keberanian, karena kecerdasan, karena niat luhur dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdekalah pada 17 Agustus tahun 45. Itu perlu dicatat. Jadi tidak pakai sesuatu yang luar biasa seperti perang, naik kuda, apa sih, enggak, merdeka. Nah, kemudian di tahun 65 itu terjadi sesuatu setelah tahun 48, ada gesekan, perebutan kekuasaan. Walaupun kalau dilihat ketika itu pemimpin Indonesia membalans antara power struggle dunia barat dengan dunia timur gitu kan, dibalans, dimainkan sehingga posisi tawar Indonesia kuat. Nah, di tahun 65 bentrok, kemudian juga muncul Orde Baru. Nah, yang ingin disampaikan pada proses ini adalah kembalinya modal asing, kembalinya berbagai hal yang di tahun-tahun 60-an setelah merdeka itu terjadi undang-undang pertanahan, mulai dinasionalisasi semua, dikendalikan gitu kan. Nah, padahal ingat, semua aset, tanah segala macam itu yang ngatur Belanda. Dan banyak penelitian-penelitian Belanda itu ya, termasuk Freeport dan banyak itu Belanda itu yang menemukannya. Nah, tetapi mulai tahun 67 itu asing mulai masuk lagi. Nah, artinya banyak orang sekarang berpikir bahwa terjadi konsesi, terjadi perubahan mulai tahun 67. Kemudian tahun 74 Bang Hariman melakukan menunjukkan aspirasi, berdemonstrasi sama dengan teman-teman yang sekarang berada di lapangan. Tapi beliau tanpa sadar gitu, karena niatnya baik, tiba-tiba Jakarta terbakar. Waktu itu anti Jepang kita ini. Nah, Jepang mulai dibalans, tidak terlalu menonjol lagi seperti tahun 70-an, tetapi tetap mobil segala macam. Dan ini banyak yang dari Jepang, tapi mulai dibalans. Nah, yang ingin disampaikan di situ, kerusakan luar biasa, tetapi kemudian perbankan mulai tahun 70-an akhir dibuka. Nah, kembali lagi pada saat tahun 98 Soeharto jatuh, sedang terjadi krisis ekonomi, sedang terjadi bangkrut apa segala macam gitu kan. Kembali ketika pemerintahan baru terjadi, Indonesia kehilangan ratusan triliun dan banyak konsesi. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Di demokratisasi. Demokratisasi ini tujuannya pasti baik, niatnya baik, karena dulu terasa sentralistik, kemudian sekarang dilepas supaya otonomi daerah dan tumbuh di mana-mana niatnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah banyak muncul raja-raja kecil, kemudian juga jangan salah, ini super kaya juga di berbagai wilayah itu muncul raja. Kemudian politik, hukum ekonomi kita jadi konsesi kalau kita lihat. Jadi orang mau maju pilkada, maju gubernur, maju berbagai macam maju ini itu menjadi konsesi. Nah, akibatnya negeri ini terkesan gitu kan, penegakan hukumnya jadi sulit gitu kan. Dan itu di 1 tahun Pak Jokowi sekarang dan Pak Maruf Amin terlihat banyak orang protes mengenai atau tidak begitu tidak puas mengenai penegakan hukum, karena konsesi-konsesi ini dengan berbagai pihak gitu kan yang
banyak juga disebutkan sebagai oligarki. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang dengan Omnibus Law itu diniatkan. Kita harus percaya niat baik gitu kan, dan bangsa ini insya Allah diberkahi terus. Tetapi kembali lagi, ketika mewujudkan seperti ini tidak sederhana. Karena apa? Karena semuanya sudah berkembang. Nah, di sisi lain saya sudah mulai mengusulkan, saya bilang jenderal, birokrat, dan para ahli kalau sudah pensiun jangan jadi komisaris di perusahaan swasta. Tapi yang hebat-hebat, yang pinter-pinter itu jadikanlah komisaris di BUMN, jadikanlah penasehat di pemerintahan, jadikanlah penasehat justru di kedaerahkan, supaya daerah itu banyak orang-orang pinter. Karena kenyataannya orang-orang pinter ini adalah aset yang luar biasa. Orang pengalaman jadi jenderal, orang pengalaman birokrat gitu, yang ahli-ahli ini luar biasa. Nah, begitu juga mudah-mudahan pada maju di pilkada, entah itu bupati, wali kota, kemudian juga gubernur, selain jadi penasehat dan yang lain-lain, disebarkan ini yang pensiun ini dengan rasa cinta dan niat yang baik. Kenapa begitu? Karena pada kenyataannya sekarang ketika para petinggi republik ini kemudian menjadi komisaris di perusahaan swasta, yang kemudian perusahaan swasta itu izin-izinnya keterkaitannya dengan pemerintah tinggi, maka terbalik, justru perusahaan-perusahaan inilah yang cenderung menjadi oligark, yang menentukan pemerintahan, kemudian juga pada kenyataan menjadi beban berat di negeri ini gitu kan. Walaupun mereka banyak pegawainya, banyak asetnya dan lain-lain gitu kan, tetapi ada juga sisi yang banyak merusak gitu kan, entah di tanah, di hutan, di tambang, di kebun dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi ini kita jangan pernah anti investasi, jangan pernah anti orang kaya. Jadi yang kita pikirkan adalah sekarang kita tarik ke depan supaya semuanya maju. Nah, ini perlu ditata. Jadi penataan inilah yang saya kira sekarang kita perlu bicara lebih detail, bicara dengan sabar, bicara dengan niat baik. Nah, dan yang paling penting adalah kita hindarkan, jauhi guling-gulingan, saling jegal, itu kita jauhi. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ranjaunya memang banyak, persoalannya memang banyak, dan residu-residunya banyak ini. Dan ini udah mau ngonci-ngonci di ujung-ujung. Nah, ini perlu diputarkan lagi. Oleh karena itu, saya mengajak bahwa kembali kepada seluruh bangsa ini, mari kita sampaikan kebenarannya. Mari kita sampaikan yang menurut kita baik, menurut kita jalan keluar di dalam kerangka kembali lagi kepada Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita menjadi wakil-wakil dari masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan niat supaya aspirasi, inspirasi, kemudian juga peringatan atau juga jalan keluar disampaikan. Saya mengajak ini supaya makin banyak orang menyampaikan hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh siapapun yang memimpin dimanapun, sehingga menjadi terinspirasi gitu kan. Nah, itu di sisi yang lainnya lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan pernah pengen ngebenturin, kemudian juga ngejatuhin, kemudian itu. Kenapa? Karena yang akan kejadian itu akan kembali seperti zaman kerajaan-kerajaan dulu, hancur ini, tumbuh ini, hancur ini, terus begitu. Akibatnya apa? Akibatnya bangsa ini tidak akan pernah besar dan tidak akan pernah mandiri. Nah, sekarang kalaupun banyak persoalan, saya mengajak mari kita lompatnya ke depan. Kita pikirkan dan kita wujudkan Indonesia masa depan itu seperti apa. Nah, kita tata. Nah, jadi yang paling penting dan sederhana kalau menurut saya, tidak di dalam rangka menggulingkan atau jatuh-jatuhan, karena faktanya ketika jatuh itu muncul juga yang nggak diduga, yang sekarang juga sebetulnya sebagai pemain utamanya gitu kan, yang ngerusak, yang segala macam lewat kaki tangannya, ini akan balik lagi gitu kan, balik lagi menguasai. Sementara aktivis, pejuang dan yang lain-lain itu cuman sendiri-sendiri. Dalam pengalaman saya, mereka nggak punya modal kuat, mereka juga tidak punya jaringan yang sangat kuat gitu kan, kalah dengan perusahaan, dengan yang lain-lain gitu kan, dengan ormas, dengan ini gitu kan. Nah, tetapi, dan maksud saya, tetapi kalau tidak hati-hati dalam konteks ini berbahaya gitu kan. Jadi pengalamannya akan
bukan semakin membaik, malah akan makin bikin repot kalau perubahan-perubahan itu tiba-tiba mendadak dan putus begitu saja. Nah, oleh karena itu apa yang perlu dilakukan? Menurut saya yang paling penting harus dilakukan adalah justru memaksa pemerintahan kapanpun juga, saya ulang lagi, memaksa pemerintahan kapanpun juga untuk melaksanakan yang benar dan baik dan bermanfaat untuk negeri ini. Jadi itu yang kita harus paksa. Jadi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin harus dipaksa untuk melakukan proses pemerintahan sehingga bangsa ini makin maju, bangsa ini lepas dari krisis, bangsa ini selamat. Jadi bukan diguling, tetapi dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena dengan dipaksa, jangan sampai punya pilihan yang lain yang melakukan tadi misalnya, karena ini salah akhirnya terjadi kekacauan di bawah, Saganda disakiti, Jumhur disakiti, begitu aktivis yang lain disakiti, itu akan menambah kemarahan lagi yang lain. Nah, akibat makin banyak dan segala macam, kemudian juga artinya Johnny Plate di Kominfo bilang, menyatakan mungkin tidak sengaja gitu kan, menyatakan bahwa karena beliau yakin informasi yang paling lengkap di pemerintah gitu kan, kemudian tim yang paling lengkap di pemerintahan, tetapi tiba-tiba nyeletuk atau keluar pendapatnya bahwa yang benar itu hanya pemerintah. Kesannya nih, yang di luar itu hoax. Nah, ketika itu disampaikan menjadi terbalik, dan apa yang disampaikan Rocky Gerung menjadi muncul beberapa tahun yang lalu. Rocky Gerung sudah bilang pemerintahlah sumber hoax yang paling besar. Nah, ini jadi terbalik ini. Padahal maksudnya mungkin pemerintah itu punya tim yang paling lengkap, punya informasi yang paling lengkap. Nah, dengan niat baik pemerintah tidak akan membuat hoax. Itu pasti niatnya. Tetapi dengan menyampaikan seperti itu dan realitas seperti yang dihadapi sekarang, ini persepsinya menjadi beda-beda gitu kan. Nah, mari kita uji sekarang realitas yang ada dengan secara sederhana. Persoalan-persoalan ini, kalau kita lihat flashback ke belakang, itu menjadi lebih keras ketika undang-undang KPK yang baru gitu kan, itu disahkan dengan cara yang terkesan diam-diam, dipaksakan, kemudian disahkan. Nah, di tahun yang lalu sebetulnya kami sudah melihat bahwa Omnibus Law itu September tahun lalu sebetulnya akan disahkan. Itu ketika saya diundang di Muhammadiyah, di berbagai tempat gitu kan untuk berdiskusi, itu udah disampaikan dalam kerangka tanah kalau kami. Nah, tetapi dicegah itu supaya berhati-hati. Nah, tetapi kemudian terjadi sekarang seperti ini. Jadi KPK tadi, undang-undang KPK ketika disahkan, dalam 1 tahun pengamatan banyak aktivis gerakan anti korupsi bahwa KPK melemah. Itu persepsi gitu kan. Jadi tidak ada lagi OTT gitu, tidak terbuka kasus-kasus besar gitu kan. Nah, dipersepsikan melemah, apalagi ketika ketua KPK-nya sendiri itu kan dianggap naik helikopter sewa dan lain-lain lah gitu kan. Banyak pertanyaan, perusahaan apa itu yang yang punya pemilik helikopternya dan lain-lain gitu kan. Jadi banyak pertanyaan karena di korupsi ini, di persoalan korupsi ini perlu tegas dan lain-lain, itu jadi begitulah. Walaupun di sisi lain juga banyak yang mengingatkan, Kang, di KPK itu juga mungkin menurut mereka kalau tidak ada api itu nggak mungkin ada asap. Mungkin ada hal-hal yang saya atau teman-teman yang fokus terlalu semangat mungkin gitu ya untuk supaya korupsi ini berkurang dan dikendalikan, artinya kecil lah di negeri ini, tidak tahu dan tidak melihat. Tapi mereka mengingatkan, Kang, jangan-jangan ada sesuatu juga nih di KPK ini yang harus dibenahi gitu kan, yang Akang dan teman-teman nggak tahu gitu kan. Nah, saya kira itu kalau ada ya mudah-mudahan diperbaiki gitu kan, karena kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu banyak karyawan yang idealis, kemudian juga didengar-dengar baik gitu kan, termasuk Febri keluar gitu kan. Bukan soal keluarnya, tapi mereka kami lihat dari luar terkesan bahwa sudah tidak ada harapan lagi
KPK seperti sebelum-sebelumnya gitu. Itu persepsi. Nah, tetapi kejadian-kejadian ini itu menjadi pelajaran bagi kami dan orang yang di luar seperti ada sesuatu. Nah, ini membuat bertanya pemerintah ada apa gitu kan. Nah, di sisi yang lain ketika COVID berjalan gitu kan, mulai juga dengar gitu kan ada rumah sakit yang kemudian disampaikan Pak Muldoko juga tapi dijawab sama rumah sakit. Jadi COVID itu di-COVID-kan. Ini juga persepsi gitu kan. Kemudian sambil terus berjalan terjadi Joko Chandra yang akhirnya muncul seperti sekarang ini gitu kan. Nah, kita nggak tahu persis tapi masyarakat memandang kok begini gitu kan. Nah, kemudian juga sambil terus berjalan pilkada diteruskan. Kalau lihat sekarang ya tergantung nanti kita lihat, tapi memang ada sesuatu ini keputusan yang berani diambil oleh pemerintahan saat ini gitu kan, Pak Jokowi dan Pak Maruf. Ketika NU, Muhammadiyah dan banyak organisasi memperingatkan bahwa pilkada ditunda aja gitu kan, tapi berani ini diteruskan dan mudah-mudahan ini bisa dikendalikan. Kita doakan, kita dukung gitu kan, makanya jangan ada kampanye yang terbuka rame-rame gitu kan, jangan ada kerumunan, mobilitas itu dijaga, lebih banyak pakai alat media sosial gitu kan, pakai alat komunikasi gitu kan. Nah, kita sih doain gitu kan. Nah, tetapi pada proses pilkada ini juga masyarakat melihat bahwa anaknya Pak Jokowi, menantunya Pak Jokowi gitu kan maju gitu kan, anaknya di Solo, menantunya di Medan gitu kan, bahkan anaknya Pak Maruf Amin pun maju juga gitu kan. Nah, dan saya sih sudah mengingatkan Pak, hati-hati kalau anak Bapak nanti maju, ini pasti bagian dari entah sengaja atau tidak sengaja, karena kita nggak pernah tahu kejadian di masa depan kan, bisa jadi malahan jadi jebakan Batman. Nah, sekarang itu kejadian, tetapi mari kita doakan bahwa pilkada ini mulus saja gitu kan, karena ya kalau udah begini di stop juga kiri kanan susah nih, nggak tahu, tapi mungkin perlu dibatasi nih, dibatasi dengan mekanisme supaya resikonya makin kecil. Nah, ketika itu terjadilah Omnibus Law. Omnibus Law juga kalau saya sih pikirannya untuk negara itu niatnya gitu kan, dan pemikiran-pemikiran pasti baik lah. Tetapi di dalam proses itu saya ulang lagi pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Kalau semua bahan keluar itu harus ada tanda tangan ketua fraksi yang disetujui setiap lembarnya, itu yang disetujui yang apa segala macam tuh harus ada. Nah, dialektika yang disampaikan begini malahan yang terjadi itu seakan-akan draftnya banyak, halamannya beda-beda gitu kan. Ini belum isi seperti itu gitu kan. Nah, saya pernah ingatkan juga gitu kan, pengalaman saya saja dulu cuma di sebuah koperasi supir taksi gitu kan tahun 90-an, setiap yang usul itu ditulis, ada arsipnya, ada ininya, siapa yang mendapat beda pendapat itu ditulis. Nah, yang sekarang itu gitu kan, ketika kita bicara di lembaran-lembaran, nah saya nggak dengar dari para ahli itu semua gitu kan. Nah, udah itu nggak ada, yang muncul itu malahan banyak hal yang terkesan dipersepsikan bahwa ini merugikan. Nah, oleh karena itu dalam pikiran saya gitu kan, makanya kalau saya bilang ya, diuji materi jalannya, tetapi sebelum ke sana ini harus dibersihin dulu. Jangan sampai nanti ada yang disusupin, ada yang sampai kemudian juga titik dirubah, kalimat dirubah dan lain-lain. Tujuannya sederhana, untuk kepentingan negara itu sendiri. Nah, kami pun nanya gitu kan, apakah setelah Omnibus Law ini bisa langsung dijalankan? Enggak juga yang saya dengar. Dari yang saya dengar ya, dan beberapa kawan, karena nanti harus ada PP-nya juga gitu kan, dan yang lain-lain sampai turun. Artinya apa? Ini sendiri butuh proses, nah butuh waktu gitu kan. Nah, jadi bangsa ini memang harus terus maju, sehingga mari kita duduk, mari kita bicara substansi, dan mari kita sekarang terbuka. Jadi proses yang sekarang terjadi ini bukan undang-undang KPK-nya, bukan undang-undang Omnibus Law-nya saja gitu kan, tetapi kita mari juga melihat di dalam proses COVID itu sendiri gitu kan, apa hubungannya. Karena sekarang kalau kita baca itu terlalu banyak bilang
masyarakat kurang disiplin, masyarakat kurang disiplin. Nah, baru beberapa hari ini setelah saya juga lama bicara begini, kemudian disebarin lah ke teman-teman gitu kan dimanapun, saya bilang bahwa yang bahaya itu ketika kepercayaan di proksi, komunikasi nggak nyampe, nggak nyambung, kemudian tidak ada kerjasama. Artinya apa? Persoalan yang mendasarnya adalah kepercayaan. Nah, jadi mari kita terbuka dan apa adanya melihat situasi saat ini. Yang problem hari-hari ini adalah persoalan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini saya ulang lagi tidak bisa dibeli. Kepercayaan ini nggak bisa tiba-tiba terjadi. Kepercayaan ini tidak mungkin. Anda harus percaya karena saya pemerintah, nggak bisa. Perlu dibangun. Nah, situasi membangun inilah yang saya lihat di sisa 4 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini gitu kan. Kalau saya berpikirnya tadi itu ya, saya berpikir bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman bahwa masyarakat itu atau pemberi peringatan itu fokusnya adalah memberi peringatan dengan niatan supaya bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik, bukan menggulingkan, bukan menjatuhkan, bukan itu. Tetapi yang terbaiklah yang harus kita paksakan supaya pemerintah itu mewujudkannya. Jadi saya tidak berniat mengganti orang-orang di Mahkamah Konstitusi, mengganti di Mahkamah Agung, mengganti pemerintahan, bukan itu niatnya. Niat saya di masyarakat ini mendorong, menyampaikan yang benar itu ya harus benar. Pemerintah itu harus melakukan yang benar. Dan kenapa ini harus didorong? Karena seperti biasanya lagi di dalam sebuah kerumunan massa, di dalam sebuah proses masyarakat, ketika orang banyak, tekanan itu kuat, selalu itu menendang-nendang kesana kemari, dan kalau nggak hati-hati itu tidak terkendali dan merugikan semuanya. Nah, kenapa? Pengalamannya sudah lengkap buat negeri ini gitu kan. Jadi negeri ini mau kemana perlu didata, dipersiapkan yang sangat matang karena perubahan 98 pun dulu ketika kami mendorong gitu kan, dan saya termasuk dengan teman-teman yang menolak untuk potong satu generasi. Ingat, saya lebih percaya kepada proses yang natural, yang apa adanya. Ketika orang itu memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki hatinya, maka itu akan jauh lebih bermanfaat dibanding dengan main potong gitu kan. Dan kalau kita lihat sejarah juga, tahun 65 kemudian itu seperti itu, dan itu udah menjadi sejarah gitu kan. Nah, kesininya kita sudah tahu apa yang terjadi ketika di periode Orde Baru gitu kan. Nah, saya berharap sekarang kita bisa lebih cair untuk saling memperbaiki, kemudian saling menjaga proses demokrasi ini menjadi sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi teman-teman, para sahabat, Bapak Ibu sekalian gitu kan, memang ini hanya dialog, nggak ada gegap gempita, nggak ada musik, nggak ada apa-apa. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan ini karena sebuah pengalaman, sebuah perjalanan bisa menginspirasi semuanya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini gitu kan, kita harus tajam lagi. Saya ulang lagi, ini soal kepercayaan. Jadi ketika Pak Sofyan Djalil misalnya, bagaimana ketika menghadapi konglomerat di bidang properti gitu kan, harusnya sama dengan Pak Sofyan Djalil ketika menerima korban-korban perampasan tanah gitu kan. Posisinya seperti itu gitu kan. Karena korban perampasan tanah itu sangat menderita gitu, kayak Robert Budi Kendi, Rusli Wahyudi gitu kan, Anies Cahyani itu sama gitu kan. Artinya kalau yang samanya itu apa? Sama-sama punya problem yang dipersepsikan dari tempat bapak gitu kan. Nah, itu jadi melayaninya harus sama. Di satu sisi ini untuk terbangun, di satu sisi ini untuk mendatangkan keberkahan gitu kan. Nah, jadi seperti Pak Sofyan Djalil nih, mohon maaf, itu jangan mengeluh seakan-akan aparatnya dikriminalisasi gitu kan, kalau melihat sampai ada yang ditangkap gitu kan. Apakah termasuk yang cerita juru ukur Benny yang tinggal di Melbourne itu gitu kan, walaupun nanti kita lihat prosesnya di pengadilan seperti apa gitu kan. Karena Bu Anies Cahyani pun juga kalau dilihat lebih detail persoalannya di juru ukur itu gitu kan. Jadi soal ini sebetulnya udah nggak aneh gitu kan. Tetapi yang aneh itu kenapa kasus yang pemalsuan diangkat rame, tapi kalau yang sertifikatnya asli seakan-akan dipendem. Ini bedanya gitu kan. Jadi
harusnya ini semua diangkat terbuka gitu kan, jadi supaya keungkap lebih baik dan maksudnya persoalannya selesai dan lebih baik gitu. Nah jadi termasuk juga misalnya ketika di Bali orang berhenti ketika sampai fenomena bunuh diri gitu kan, jadi pejabat BPN itu bunuh diri. Nah kejadian bunuh diri ini ketika ditanya ada nggak pesan-pesannya, nggak pernah ada di media. Padahal kalau orang mau bunuh diri berdasarkan pengalaman yang sudah gitu kan, dari cerita, dari apa, itu selalu meninggalkan pesan dan selalu ngasih tanda-tanda bahwa dia akan melakukan itu gitu kan. Dan saya juga mendengar salah satu korban perampasan tanah ketika dia mulai dibisikin, dia disuruh lompat gitu kan, lompat aja, dia mulai cerita. Sehingga kami pun ya udah, daripada bunuh diri ngapain, mendingan jalan gitu kan, nyari berkah, nyari jalan gitu kan. Nah termasuk juga misalnya yang bandar narkoba yang kabur itu, yang ujungnya bunuh diri, itu jadi pertanyaan juga gitu kan. Orang terlatih seperti itu bisa bikin terowongan, kemudian juga terindikasi bahwa dia ini kalau di Amerika seperti Navy SEAL lah ya, atau tentara lah gitu kan, atau orang terlatih gitu kan, tiba-tiba bunuh diri, itu orang aneh gitu kan. Jadi nggak sesederhana itu gitu kan. Ataupun ketika orang bilang bahwa Kabar Reskrim bilang bahwa gedung itu dibakar gitu kan, tiba-tiba disampaikan oh iya ini yang bakar ini cleaning service gitu kan, karena diindikasi punya rekening 100 juta gitu. Ya awam bingung gitu kan, hebat banget dia bisa melakukan proses seperti itu, tapi kita nggak ngerti. Tapi maksud saya menyampaikan lagi secara terbuka, mari kita berhati-hati. Sekarang problemnya adalah di kepercayaan gitu kan, kepercayaan. Kemudian Pak Jokowi sendiri mengakui di Omnibus Law itu komunikasi problem. Nah ini juga di komunikasi problem gitu kan. Komunikasi problem itu buat bangsa ini gitu kan bisa jadi rumit atau segala macam. Tapi marilah kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Bagus Satrianto gitu kan, sahabat saya, kakak saya, Mas Bagus Satrianto itu menyampaikan Jumhur Sahganda suruh ngobrol sama Fajrul. Masa Fajrul tidak bisa meyakinkan Sahganda dan Jumhur bahwa pemerintahan ini baik, pemerintahan ini punya niat baik? Itu tugasnya Fajrul. Artinya apa? Itu adalah komunikasi yang paling penting, yang paling sederhana. Bang Fajrul itu juru bicaranya pemerintah atau presiden lah, tingkatannya tinggi itu, staf orang jabatan tinggi itu. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau Bang Fajrul aja itu nggak mampu melakukan komunikasi kepada Jumhur dan Sahganda. Nggak mungkin. Bang Fajrul tuh hebat, Sahganda dan Jumhur tuh orang pinter juga gitu kan. Jadi apakah komunikasinya atau substansi dari yang dikomunikasikan itu yang nggak bisa terjadi komunikasi sehingga sekarang ditangkap gitu kan. Kan kalau temen deket ditangkap kayak begitu gitu kan, kita jangan jauh-jauh dulu gitu kan. Kalau Mas Bagus malah bilang secara lebih sederhana lagi, jangan pindahkanlah konfliknya UGM ke Jakarta gitu kan. Atau kalau mau lebih jauh lagi gitu kan, orang berpikir jangan pindahkan konflik antara Solo dan Jogja ke Jakarta gitu, ke Indonesia, jangan. Jadi konflik-konflik itu harus diselesaikan gitu kan. Konflik antara Jogja dengan Solo tuh harus selesai. Konflik di antara Gajah Mada harus selesai sendiri gitu kan. Nah maksudnya apa nih? Anies tuh Gajah Mada, Jokowi itu Gajah Mada, Pak Jokowi kan. Kenapa Anies dan Pak Jokowi itu dibentur-benturin? Itu konflik Gajah Mada tuh. Kalau masih bingung gitu kan. Jadi konflik-konflik kayak gitu tuh udah selesai lah. Nanti ada lagi konflik Ganjar sama Anies itu kan, itu konflik Gajah Mada gitu kan. Jadi tapi kalau itu baru gitu kan, baru persepsi, baru kemungkinan, belum tentu terjadi. Tapi yang pasti ketika apa yang selalu dilakukan Anies Baswedan itu selalu dianggap salah gitu kan oleh yang yang mendukung Pak Jokowi gitu kan, ataupun terbalik juga, yang mendukung Pak Anies juga itu selalu melihat juga yang dilakukan Pak Jokowi itu salah dan dilakukan Pak Anies benar misalnya gitu kan. Itu adalah konflik Gajah Mada gitu kan, itu perlu diselesaikan gitu kan. Nah bangsa ini itu perlu fokus yang benar-benar, yang salah-salah
Kemudian kita bukan menyalahkan, bukan ingin menjatuhkan, bukan tidak suka, tetapi kita menyampaikan, kita membahas ini di dalam rangka demi kebaikan negeri ini. Jadi di dalam konflik itu harus ada pengorganisasian penyelesaiannya. Mari kita mulai mengorganisasikan dari situasi yang sekarang. Kemudian juga nilai-nilainya apa untuk bangsa ini. Nah, marilah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita melihat bahwa COVID ini adalah sebuah fenomena. Ini bukan cuma musibah menurut saya. Ini adalah fenomena di mana kita harus berubah perilaku, pikiran, dan budaya kita. Sekarang semua didorong ke dalam rumah, tetapi 4G sudah akan menjadi 5G di negara manapun. Digital itu juga harus hati-hati ketika uang Anda semua digital, di negara tertentu dimatiin, tak sistemnya Anda selesai. Itu harus hati-hati, harus diingat. Jadi ini adalah sebuah peradaban baru. Nah, peradaban baru ini jangan berpikir hanya manusia yang melakukan, jangan. Tetapi juga mari kita lihat alam. Kenapa virus ini demikian merebak ke seluruh dunia? Mari kita lihat, jangan-jangan alam ini sudah terlalu disakiti. Hutan dirusak, bekas tambang ditinggalin, laut dibuang, bekas nuklir, limbah nuklir dibuang ke laut, gitu kan, di negara tertentu, gitu kan. Kelakuan orang udah macem-macem. Yang harusnya begini jadi begitu padahal tidak akan selamat. Itu dilakukan semua. Jadi marilah kita memandang COVID ini adalah sebagai bagian daripada proses untuk perubahan peradaban. Dan kenapa didorong ke rumah? Karena nyelamatin peradaban itu harus dari keluarga masing-masing. Harus dari diri kita masing-masing. Dari hati kita masing-masing. Dari pikiran kita masing-masing. Nah, itulah saatnya kita tidak menunjuk orang yang salah. Tapi mari perbaiki diri. Nah, dalam konteks ini, sebagai sebuah bangsa, saya mengajak kita semua untuk makin semangat memperbaiki diri. Ada orang bilang misalnya, kenapa untuk kesejahteraan di 1 tahun pemerintah Pak Jokowi ini masih puas gitu kan. Nah, sembako itu betul-betul bermanfaat dan itu sampai di masyarakat. Tetapi ada juga cerita tentang sopir taksi di YouTube saya yang menyatakan sekarang itu perusahaan taksi itu udah yasinan aja. Artinya apa? Kalau nggak hidup mati gitu kan. Tetapi yang ingin disampaikan oleh dia pada YouTube itu, dia bilang yang penting Pak berusaha terus. Sekarang itu orang apapun dipegang, rumput pun pegang, seakan-akan itu pegangan. Padahal belum tentu rumput itu bisa menyelamatkan. Nah, dalam konteks saat ini, pemerintah diharapkan untuk menjadi pegangan rakyat, pegangan bangsa ini, sehingga tolong jangan bermain-main. Nah, saya juga menyampaikan yang disampaikan Pak Imam Prasojo. Itu ada video yang disebar-sebar judulnya kurang etis atau kurang peka lah bahasanya gitu kan. Itu ada Jenderal Bintang 2 lagi bawa mobilnya ditarik-tarik, di belakangnya itu seperti orang lain gitu kan, bangsa lain lah gitu kan. Itu terus kemudian ada helikopter yang terkesannya polisi itu disewain gitu kan ke orang-orang yang lain gitu kan. Atau juga ada yang lari gitu kan, dikawal sama polisi. Nah, yang ingin saya sampaikan begini secara sederhana. Kalau orang-orang itu datang ke negeri ini atas seizin pemerintah dan memang dia berusaha, itu bagian daripada kita ikhlas untuk menerima fakta karena itu diizinkan secara formal. Tetapi mari kita mengingatkan ketika mereka berlebihan. Karena kenapa? Dulu pun ketika VOC datang ke sini, itu dikasih karpet merah, dikasih jaminan tanah segala macam sehingga mereka bisa cari modal, ngebangun di sini. Akibatnya apa? Ya akibatnya masyarakat susah sekian ratus tahun. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati, tetapi sebagian besar masyarakat kita susah. Nah, sekarang pun bisa begitu. Kolaboratornya yang bekerja sama, yang mendatangkan ke sini, itu bisa makmur, bisa senang. Tapi bagaimana nasib orang banyak? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi dialog ini, diskusi ini, tujuannya adalah marilah kita membangkitkan kecintaan kita kepada negeri ini dan melihat bahwa
COVID ini, musibah ini, itu sebetulnya dorongan yang sangat kuat kepada seluruh bangsa di seluruh dunia untuk melakukan perubahan. Nah, oleh karena itu kita perlu bergandengan tangan, kita perlu berpikir apa adanya, kita perlu melihat apa adanya, dan kita jauhkan dari pikiran buruk, kecurigaan, dan yang lain-lain. Tapi kembali lagi, karena semua orang butuh pegangan kepada Tuhan atau Sang Pencipta, itu yang paling utama. Dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh semua orang sendiri-sendiri dengan memperbaiki ibadahnya dan amal baiknya. Tetapi pemerintah sebagai pegangan itu juga semoga semakin kembali bisa tegak lagi gitu kan, kepercayaan itu ditumbuhkan, diorganisasikan, makmur itu bersama, bukan hanya yang melakukan kegiatannya sementara banyak orang itu tidak makmur gitu kan. Karena kalau investasi itu mendatangkan investor, mendatangkan modal, melakukan proses bisnis dan makmur bersama-sama. Kalau mendatangkan penjajah itu kan yang mendatangkan penjajah yang ikutan makmur, tetapi semuanya menjadi terjajah dan repot. Itu bedanya. Nah, marilah kita berniat itu karena negeri ini tidak pernah anti investor. Di bangsa ini tidak pernah benci kepada siapapun. Siapapun boleh datang dan berusaha di negeri ini. Maka marilah kita justru membuka diri, memperbaiki diri, dan kita yakinkan bahwa mari kita paksa pemerintahan Jokowi Amin ini, Pak Kiai Maruf Amin, supaya lebih fokus bisa menjadi pegangan masyarakat Indonesia dalam membawa kemajuan. Nah, oleh karena itu kita doakan juga para pemimpin kita tetap sehat, tetap semangat gitu kan, dan hatinya terbuka, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memimpin negeri ini menuju kepada sebuah negara Indonesia yang lepas dari Covid, lepas dari krisis ekonomi, dan kita bisa menuju kepada cita-cita berbangsa ini. Nah, terakhir saya sampaikan, Pak Bagus menyampaikan, apa sih untung dan ruginya merdeka? Mari kita pikirkan lebih dalam. Ketika kita berbangsa dan bernegara, marilah kita jauhkan sifat atau perhitungan untung rugi. Tetapi marilah kita wujudkan kemerdekaan ini bukan dengan untung rugi, tetapi bangsa ini bersatu, bangsa ini berdaya, bangsa ini mandiri, dan bangsa ini mampu melindungi dirinya sendiri dari siapapun juga, dan siap menerima siapapun juga untuk hidup di negeri ini dengan bekerja sama. Tetapi di satu sisi lagi, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya juga, bahwa bangsa Indonesia itu luar biasa. Eddie Van Halen pun sebetulnya ibunya orang Indonesia. Imam Samsi Ali yang ada di New York itu orang Indonesia. Dia bikin pesantren hebat, luar biasa. Ada hakim di Amerika Serikat itu orang Indonesia juga tuh, perempuan, itu hebat juga. Jadi kita harus makin percaya diri bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang hebat, bangsa petarung, bangsa yang selalu berniat baik, dan sebuah bangsa yang berbeda dengan negeri lain, di mana bangsa bangsa lain itu tidak segan-segan melakukan penjajahan, membuat perang, menguasai, dan yang lain-lain. Tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang menciptakan perdamaian, membuat dunia ini damai. Di mana ada bangsa Indonesia, di situ diciptakan perdamaian, di situ diciptakan silaturahmi, di situ dibesarkan persahabatan dan persaudaraan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang saat ini sedang menuju kepada kejayaannya, dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kalaupun ada kesalahan dan yang lain-lain, itu adalah bagian daripada proses, bagian daripada kecelakaan, bagian daripada musibah. Tetapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang ingin menciptakan dunia ini damai, dunia ini maju, dunia ini makmur, dunia ini berkeadilan, dan memanusiakan manusia sesuai dengan apa yang diyakininya adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia itu berpegang kepada Tuhan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab seluruh. Persatuan Indonesia mempersatukan umat manusia untuk bisa hidup lebih baik.
kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan selalu melihat bangsa manapun menjadi perwakilan yang ada di muka bumi ini, karena Tuhan menciptakan kita beragam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mendorong terjadinya keadilan sosial di seluruh dunia, sehingga pada titik tertentu mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi pemimpin di berbagai organisasi dunia dan pemimpin di muka bumi ini di dalam rangka tadi menciptakan kebaikan-kebaikan dan mendorong kebaikan-kebaikan sesuai yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini, dan bangsa ini belajar banyak tentang penderitaan dan kesengsaraannya sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, sehingga sekarang bangsa ini mencoba mendorong dunia menjadi lebih baik, dan itu dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya sendiri, masyarakatnya sendiri, bangsanya sendiri. Oleh karena itu marilah kita terus bergandengan tangan, jangan tergoda dengan kekuasaan, jangan tergoda dengan bisikan-bisikan setan yang seakan-akan nikmat atau jangka yang pendek. Jangan, karena sesuatu yang besar, sesuatu yang baik itu selalu harus diperjuangkan mulai dari niat dulu, mulai dari kelakuan kita, budaya kita, dan yang lain-lain. Jadi mari kita paksa terus Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan yang belum tuntas, untuk mewujudkan yang baik dan mendorong supaya yang baik terjadi di negeri ini. Mari kita doakan supaya itu terbuka dilihat oleh beliau berdua, sehingga hanya niat baik dan usaha yang baik untuk negeri inilah yang beliau berdua lakukan, dan itu menurun kepada anggota kabinetnya, menurun kepada gubernurnya, menurun kepada bupati dan wali kotanya, dan menurun kepada seluruh aparatnya, sehingga aparat itu ketika melihat rakyat bukan jijik, bukan marah, tetapi sayang, dan rakyat itu melihat para pemimpinnya bukan marah, bukan benci, tetapi menghormati. Kenapa? Karena pemimpinnya memberikan yang terbaik dan rakyatnya melakukan yang terbaik. Pemimpin Indonesia melakukan yang terbaik untuk negerinya, rakyat Indonesia melakukan yang terbaik untuk dirinya dan negerinya, maka semua akan maju. Demikian secara sederhana. Jadi kembali lagi, mari kita berpegang dan niat kepada kebaikan, bukan kepada kemarahan dan kebencian. Mari kita tinggalkan konflik-konflik itu, kita selesaikan, dan kita justru harus mengembangkan persahabatan, persaudaraan, sehingga negeri ini maju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.